Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayyidin Muhammad dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karya saya yang berjudul Pengembangan Aplikasi Pemantauan Kekeringan Terintegrasi Menggunakan Data Citra Satelit Berbasis Teknologi Cloud Computing sebagai upaya pemetaan dampak kekeringan akibat fenomena perubahan iklim global. Saya Yudin Muhammad dari Universitas Negeri Semarang dengan jurusan Geografi, Program Studi Pendidikan Geografi. Apa yang kita ketahui tentang kekeringan? Sebanyak 80 hingga 90% bencana yang ada di dunia dalam 10 tahun terakhir itu berasal dari banjir, kekeringan, dan badai. Ini data berasal dari World Health Organization atau WHO. Kemudian di Indonesia, kekeringan berada di urutan ke-6 bencana yang sering terjadi sebanyak 220 kasus. Pada tahun 2021, sebanyak 2.570 desa mengalami kekeringan. Yang paling banyak adalah NTT dan juga Jawa Barat. Di sini saya mengembangkan ya sebuah teknologi yang untuk melakukan pemantauan kekeringan yang terjadi di Indonesia bahkan secara global. Nah, di sini saya memakai poin SDGs 13.3, yakni meningkatkan pendidikan penumbuhan kesadaran, kapasitas manusia, dan kelembagaan mitigasi pengurangan dampak dari peringatan dini. Kemudian 15, yakni pada poin 15.3 menghentikan penggururan, memulihkan lahan dan tanah kritis termasuk lahan yang terkena penggururan, kekeringan, dan banjir. Oleh karena itu, ya saya menyadur dari Sekjen PBB atau Nick Guterres, bahwasanya sistem peringatan dini perubahan iklim bertujuan untuk membuat setiap orang aktif dan bertindak menangani bencana akibat perubahan iklim. Jadi, di sini saya mencoba membuat salah satu sistem aplikasi ya yang agak mirip dengan sistem peringatan dini perubahan iklim termasuk kekeringan. Teknologi yang saya gunakan adalah tentang ilmu pengendalian jauh, yakni ilmu yang mencoba untuk mengamati kondisi permukaan bumi melalui wahana berupa satelit yang ada di bumi. Kemudian untuk teknologi ya saya menggunakan Google Earth Engine. Earth Engine ini merupakan salah satu platform yang berisi data citra satelit dan juga data geospasial yang disusun dengan teknologi cloud computing atau komputasi awan. Jadi beragam data citra satelit itu yang dapat dianalisis dan diolah. Salah satu keunggulan dari Earth Engine ini dapat membuat web application. Untuk satelitnya saya menggunakan data dari Landsat 9 yang memiliki beberapa sensor hingga 10 band atau 10 sensor. Untuk algoritmanya menggunakan Vegetation Health Index yang dianalisis oleh Kogan, di mana FHI ini diketahui dari Vegetation Condition Index dan juga Thermal Condition Index. Untuk fiturnya, nanti akan saya jelaskan di demonya. Evaluasinya, kelebihannya ini siapapun dapat mengoperasikannya. Kelemahannya, yang pertama adalah adanya awan yang mengganggu, yang menghalangi objek di muka bumi, akses internet cepat, dan juga tampilannya. Timeline projectnya jadi dari cita satu tadi kemudian saya proses kemudian saya lakukan calculation FAI dan juga pengembangan web apps yang kemudian dapat kita implementasikan di mana implementasi ini ketika kita mengamati ternyata ada kekeringan maka itu dapat dijadikan sebagai decision support making bahwasanya oh ini perlu ada langkah-langkah selanjutnya mitigasi perubahan bencana mitigasi pencegahan bencana kekeringan. Oke, baik. Berikut aplikasi yang web apps yang sudah saya kembangkan. Di sini ada aplikasi lokasi, kita bisa memilih lokasinya, baik di Indonesia maupun di luar, kita juga bisa memilih lokasinya. Silakan dihubungkan. Kita masukkan tentang tanggal, kita bisa ini 1 bulan, 2 minggu, 3 minggu, 1 minggu. Kita kalau ini bulan Oktober, kita klik mulai. Ini merupakan tampilan ke kekeringan terjadi di Gerobokan, banyak yang tidak terjadi kekeringan dan juga yang kekeringannya ringan, sedang hingga kuat. Ini juga ada luasan grafik luasannya. Kemudian kita bisa mengklik di sini untuk melihat konsentrasi grafik perubahan nilai FHI. Oh, ini sekitar 28 yang berarti kekeringannya ini agak sedang bahkan kuat. Ternyata setiap waktunya ini mengalami penurunan yang berarti terjadi kekeringan di daerah tersebut. Seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.